Non-stop feel good music. Publika FM 89.6. Pagi guys, selamat hari Kamis. Ketemu lagi denganku Firly Istighfarin di Publika Highlight. Dan tentunya di pagi hari ini aku sudah bersama dengan Bung Tono, Pimret Publikanews.co. Selamat pagi Bung Tono. Selamat pagi Firly. Masih puasa kan Firly? Insya Allah masih puasa dan semangat dong Bung Tono. Bung Tono gimana? Sama Firly. Alhamdulillah. Baik, Bung Tono, ada berita apa nih yang menjadi highlight di Publikanews.co? Silahkan dari berita yang pertama. Ya Firly, kita mulai dari wacana atau isu soal pasangan Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono dicalonkan untuk pilkada di dua daerah. Kaisang itu di Solo untuk pemilihan wali kota Solo, sementara istrinya Erina Gudono di Kabupaten Sleman. Kebetulan Erina asli dari Sleman. Erina ini dicalonkan masih berupa wacana, berupa usulan dari Partai Gerindra Sleman. Jadi alasannya karena dia masih muda dan dia istrinya Kaisang, pastilah memahami politik. Usulan dari Gerindra ini didukung oleh Partai Amanat Nasional. Jadi intinya bahwa butuh pemimpin yang muda dan energik. Terus di Solo juga adiknya Gibran ini Kaisang itu masuk dalam nominasi menurut riset lembaga SSM setempat. Dia masuk nominasi kuat untuk menjadi calon pengganti kakaknya Gibran. Menariknya Firly, ini kalau betul Kaisang dan Erina ini nyalon, maka lengkaplah sudah nanti anak dan menantu Jokowi semua bermain politik, terjun di dunia politik. Ada yang jadi kepala daerah, ada yang kakaknya Gibran bakal menjadi wapres kalau nanti KPU memutuskan pasangan Prabowo Gibran menang. Seluruh keluarga, seluruh anak dan menantu Jokowi akan menjadi tokoh politik, kecuali satu, Kahiyang Ayu. Kahiyang Ayu istrinya wali kota Medan, menantunya Jokowi. Jadi ini semacam pengukuhan politik dinasti kalau betul terjadi, Firly ya. Apakah salah, Firly? Secara hukum tidak ada yang salah. Dari sisi aturan hukum tidak ada yang dilanggar. Tetapi Firly, ini kritik dari perguruan tinggi kemarin dan juga kritik dari sejumlah kalangan politik bahwa demokrasi itu bukan sekadar secara legal formal dia betul, tetapi demokrasi atau politik atau hukum itu juga mengenal etika. Ruh dari semua peraturan perundang-undangan, ruh dari demokrasi itu adalah etika, fatsun, keadaban. Nah kalau secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara moral, dan itu nilai yang paling tinggi Firly dalam politik dan hukum, kalau itu dilanggar ya akan seperti apa. Dan itu mengkonfirmasi kritik selama ini bahwa akan ada dinasti politik. Tetapi Firly, sekali lagi ini baru berupa rumor, kabar, meskipun partai-partai sudah menyebutkan nama Kaisang dan nama Erina Gudono untuk maju pilkada. Itu Firly. Wow, ini menarik sekali ini ya. Jadi sepertinya ini pertama dalam sejarah di Indonesia seperti ini ya Bung Tono ya. Iya, sejarah Indonesia belum pernah terjadi, Firly. Iya, belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Ya, kita lihat saja nanti apakah benar atau ini hanya berita angin lalu saja begitu ya. Nanti kita tunggu saja seperti apakah ini hasilnya di kemudian hari. Baik, Bung Tono, kita menuju ke berita berikutnya. Ada apa lagi, Bung Tono? Ya, Firly, kemarin sore baru terungkap siapa sih sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai otak atau lurah pungutan liar di rutan rumah tahanan KPK. Ternyata namanya adalah Hengki. Dia adalah ASN atau PNS yang sekarang di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Dia itu sebenarnya pegawai dari Kemenkumham, kemudian di BKU kan kalau dalam militer itu ditugaskan di KPK, dan disitulah terjadi pungli. Kemarin Hengki ini diperiksa oleh dua pihak, pertama oleh Dewan Pengawas KPK untuk pelanggaran etika, kemudian juga setelah dari Dewan Pengawas diperiksa oleh KPK untuk kasus dugaan pungli ini. Jadi kalau Ketua Dewas KPK, Pak Panggabean itu menjelaskan peran dari Hengki ini. Jadi dia itu adalah yang mengatur dan membuat aturan mengenai berapa seorang tahanan harus membayar kalau ingin memasukkan handphone. Kita pernah bicara ke Firly 20-30 juta. Satu unit handphone berharga 20-30 juta. Itu baru handphone. Kalau Anda mau ngecas,
itu 200.000 per jam. Wow. Handphone. Terus kalau ada nerima kiriman makanan dari keluarga, itu nanti ada casnya lagi. Hengki ini yang mengatur siapa yang harus menerima pungli itu, kemudian diserahkan kepada siapa saja, dan pembagiannya seperti apa. Jadi total sepanjang 2018 sampai 2022, itu ada 6 miliar uang dari pungli terhadap tahanan KPK. Kemarin setelah diperiksa dari KPK, Hengki tidak mau bicara, dia langsung lari ngacir, masuk ke mobilnya dan pergi. Dan ini mengungkap betapa pungli di KPK itu, menurut Ketua Dewan Pengawas KPK, itu betul-betul terstruktur. Jelas siapa berperan sebagai apa, siapa menerima berapa, dan siapa yang harus menagih uang itu dari tahanan. Luar biasa, Firly. Di kantor lembaga penegak pemberantasan korupsi terjadi korupsi. Jadi korupsi di depan mata di Firly. Itu Firly. Iya, 4 tahun ya. Wow, ini lumayan. Lumayan juga nih pendapatannya ya, punglinya dari hasil 4 tahun ini. Wow. Ini merek KPK luar biasa ini, masifnya. Iya. Oke, mudah-mudahan ini segera terbuka lah, terungkap sampai seakar-akarnya semuanya ya Bung Tono ya. Kita masih menantikan ini. Baik Bung Tono, kita lanjut lagi ke berita berikutnya. Ada apa lagi? Ya, ini masih berkaitan dengan KPK. Kemarin Firly, masyarakat anti korupsi Indonesia menggugat pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas mangkraknya kasus Firly Bahuri, mantan Ketua KPK. Sudah menjadi tersangka sejak November 2023. Sampai sekarang Firly Bahuri ini belum juga ditahan. Dan kasusnya seperti menguap, Firly. Jadi bolak-balik antara Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, berkaca sampai sana, dikembalikan ke Polda Metro Jaya. Firly Bahuri dipanggil 2 kali pangkir dan tidak ada sanksi apapun. Seharusnya Firly dalam kebiasaan di hukum pidana, kalau seorang tersangka dipanggil 2 kali tidak datang, maka ada upaya paksa. Harus diambil paksa dan ditahan. Nah, dalam kasus Firly Bahuri ini tidak. Karena itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera menahan Firly Bahuri dan meminta Kapolri, Kapolda, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk mengklirkan kasus Firly ini. Dilepas, biar terjadi kepastian hukum. Dan publik bisa menilai seberapa serius polisi memperkarakan mantan polisi juga. Jadi Firly Bahuri ini bintang 3 loh, Firly ya, Jenderal bintang 3. Di belakang itu Firly ada rumor terjadi ini, ada persoalan politik, terjadi tarik-menarik antara Firly Bahuri dengan Polri. Jadi antara Kapolda Metro Jaya Karyoto dan kemudian Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo itu merepresentasikan 2 kubu politik, Firly. Nah, ini sebetulnya MAKI tidak mau masuk ke wilayah itu, dia hanya mau masuk ke wilayah hukum, biarkan nanti publik yang akan menilai. Kalau misalnya sampai persoalan Firly Bahuri ini mangkrak, publik pasti akan menilai apa yang terjadi di belakang itu. Karena jarang sekali orang sudah ditetapkan tersangka, barang buktinya jelas, dan kasusnya bukan main nih, Firly. Seorang ketua KPK memeras mantan Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo, dan juga diduga melakukan pencucian uang. Ini kalau masyarakat umum atau bukan dari penegak hukum, itu hukumannya bisa sampai 15 tahun maksimal. Nah, kalau penegak hukum ditambah lagi 2/3 dari hukuman. Tetapi kasus ini terkesan menguap, makanya MAKI melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan agar jelas duduk soalnya. Itu Firly. Iya, jadi penasaran ya kenapa sampai bisa sekebal hukum ini Firly Bahuri. Ada apa ini ya? Iya, baik Bung Tono, terima kasih banyak untuk 3 berita pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi ya Bung Tono. Iya, sama-sama Firly. Ya guys, itu tadi adalah Bung Tono, pimret.publikanews.co. Dan untuk kamu jangan lupa update selalu berita lainnya dengan klik www.publikanews.co. Download juga aplikasinya di Google Play Store, Firly Stikfarin for Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu. Publika FM 89,6. Jadilah versi terbaik dirimu.